Coba deh, cek biskuit di lemari Anda atau sabun di kamar mandi. Kemungkinan besar Anda pakai minyak sawit tiap hari. Bahan ini tuh ada di mana-mana. Efisien banget, tapi sekaligus jadi pusat perdebatan global yang panas banget. Nggak jadi, mana nih yang benar? Apa minyak sawit ini pahlawan ekonomi buat negara berkembang, atau justru penjahat lingkungan yang merusak planet kita? Bingung kan? Yuk kita coba bedah bareng-bareng kontroversi ini. Oke, buat ngebantu kita ngertiin perdebatan ini, kita bakal ngintip sebuah laporan dari Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. Tapi penting banget nih buat diingat, ini adalah sudut pandang dari sisi industrinya. Jadi mereka bakal nyajiin apa yang mereka anggap mitos, terus melawannya pakai fakta versi mereka. Coba kita lihat argumennya. Kita mulai dari salah satu topik yang paling panas ya, yaitu soal dampak minyak sawit ke planet kita. Pasti sering lihat kan gambaran kayak gini, hutan-hutan yang lebat dibabat habis buat dijadiin kebun kelapa sawit. Tuduhannya serius banget nih, tapi apa bener datanya bilang begitu? Atau jangan-jangan ada cerita lain di baliknya? Nah, menurut laporan ini, jawabannya tuh ada di satu kata, efisiensi. Lihat deh, kelapa sawit itu ternyata bisa ngasilin minyak jauh lebih banyak per hektarnya dibanding tanaman lain. Artinya apa? Buat dapetin jumlah minyak yang sama, kedelai atau bunga matahari justru butuh lahan yang, jauh lebih luas. Ini argumen yang kuat banget sih soal penggunaan lahan. Oke, isu berikutnya lebih gede lagi, pemanasan global. Industri sawit ini kan sering dituduh jadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Terus apa nih jawaban dari pihak industri? Nah, jawaban mereka ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Laporan ini ngeklaim kalau kebun sawit yang udah mateng itu justru berfungsi sebagai penyerap karbon. Iya bener, kayak hutan, mereka katanya nyerap CO2 dari atmosfer. Wow, ini klaim yang benar-benar ngebalikin narasi yang biasa kita dengar kan? Oke, tadi kita udah bahas dampaknya ke planet. Sekarang yuk kita geser, kita lihat dampaknya ke piring kita. Apa sih sebenarnya kandungan minyak ini dan gimana pengaruhnya buat kesehatan? Ini nih, salah satu ketakutan terbesar banyak orang. Bertahun-tahun kita dengar peringatan soal minyak sawit dan hubungannya sama kesehatan jantung. Tapi pertanyaannya, apa itu beneran didukung sama sains? Laporan ini ngasih satu fakta biologis yang simpel banget tapi penting, kolesterol itu cuma diproduksi sama hewan. Tumbuhan, termasuk kelapa sawit, secara fisik nggak bisa bikin kolesterol. Jadi, ya, minyak sawit murni itu jelas bebas kolesterol. Kalau minyaknya bebas kolesterol, terus kenapa bisa ada kebingungan ini? Kenapa mitosnya nyebar banget? Nah, ternyata jawabannya ada di buah sawit itu sendiri. Buahnya ini ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Nah, ini dia kuncinya. Dari satu buah sawit, ternyata bisa ngasilin dua jenis minyak yang beda banget. Ada minyak dari daging buahnya, dan ada juga minyak dari biji di dalamnya, yaitu minyak inti sawit. Keduanya ini punya kandungan lemak yang beda, dan inilah yang sering banget jadi sumber salah paham dalam perdebatan soal kesehatan. Oke, sekarang kita perluas lagi pandangan kita. Dari lingkungan ke kesehatan, sekarang kita lihat dampaknya ke manusia. Jutaan orang loh yang hidupnya bergantung sama industri ini. Kita juga sering kan dengar cerita-cerita soal eksploitasi, soal masyarakat lokal yang terpinggirkan. Narasinya biasanya bilang kalau keuntungan gede dari industri sawit ini nggak nyampe ke petani-petani kecil. Tapi laporan ini lagi-lagi nunjukin data yang beda banget. Kalau kita lihat data mereka, petani kelapa sawit itu pendapatannya secara konsisten lebih tinggi dan lebih stabil dibanding petani tanaman lain. Jadi menurut argumen ini, kelapa sawit itu justru jadi tulang punggung ekonomi di pedesaan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum argumen utama mereka. Mereka ngelihat perkebunan sawit itu bukan sebagai masalah, tapi justru sebagai solusi. Solusi buat ngebangun daerah pedesaan, ngubah daerah yang tadinya terpencil jadi pusat ekonomi baru yang hidup. Oke, setelah dengar semua argumen tadi, gimana kalau kita coba pikirin solusi yang paling sering diomongin? Ya udah, kita berhenti aja pakai minyak sawit. Gampang kan? Tapi, apa ya yang bakal terjadi kalau seluruh dunia tiba-tiba jadi bebas minyak sawit? Nah, disinilah argumen soal efisiensi tadi jadi penting lagi. Menurut laporan ini, kalau kita stop pakai minyak sawit, kita itu butuh lahan tambahan seluas 133 juta hektar buat nanam kedelai, rapeseed, dan bunga matahari sebagai gantinya. Biar kebayang, itu lebih dari 1,5 kali luasnya Pulau Kalimantan. Konsekuensinya gede banget. Jadi kesimpulan pentingnya tuh begini. Dalam usaha kita buat ngehindarin deforestasi gara-gara sawit, kita malah bisa-bisa secara nggak sengaja nyebabin deforestasi yang jauh lebih parah di tempat lain. Ini paradoks banget dan nunjukin kalau solusi simpel kayak boykot total itu mungkin nggak sesimpel kedengerannya. Jadi, ya, kita kayak kejebak dalam dilema yang rumit banget. Di satu sisi, kita punya satu tanaman yang super efisien tapi punya catatan buruk soal deforestasi.
Di sisi lain, tanaman penggantinya malah bisa bikin deforestasi lebih parah karena butuh lahan yang berkali-kali lipat lebih luas. Bener-bener nggak ada pilihan yang gampang di sini. Pada akhirnya pertanyaannya balik lagi ke kita kan, kalau satu produk aja punya dampak sekompleks ini ke planet dan ke sesama manusia, gimana caranya kita bisa bikin pilihan yang tepat? Nah, setelah dengar semua argumen ini, apa yang bakal Anda lakuin waktu lihat produk yang ada kandungan minyak sawitnya di supermarket nanti? Coba deh pikirin.